Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah. Kita dijauhkan dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya. Dan kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa dan zikir yang diperuntukkan bagi teman-teman kita atau kita semua yang ingin berpindah rumah atau menempati rumah baru. Kira-kira apa yang perlu kita baca dan apa yang perlu kita lakukan. Nah teman-teman, berkaitan dengan pindah rumah atau bahasa Jawa itu disebut dengan boyongan, yaitu menempati tempat tinggal baru. Ini bisa berkaitan dengan tempat usaha baru, pabrik baru, atau kontrakan baru, atau memang betul-betul kita pindah rumah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, perlu diketahui teman-teman, mengapa kita dianjurkan dan diajarkan untuk membaca doa atau mengamalkan wirid tertentu pada saat bertempat tinggal di pemukiman baru. Perlu diketahui teman-teman, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa tempat yang memang memiliki energi negatif, yaitu disinggahi oleh jin-jin fasik atau jin jahat. Yang mana jin jahat ini nantinya bisa mempengaruhi penghuni rumah tersebut. Nah, diantaranya tempat yang biasa disinggahi jin atau ditempati jin itu yaitu rumah kosong atau tempat-tempat yang kotor. Nah, kita tidak tahu tempat yang akan kita tinggali itu apakah betul-betul steril, betul-betul bersih, dohiron wabatinan, baik secara fisik maupun metafisik, atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, untuk berhati-hati, kita membaca doa terlebih dahulu pada saat kita menempati rumah tertentu. Nah, mengapa teman-teman kita membaca doa? Perlu diketahui, tempat tinggal yang dihuni oleh jin-jin fasik memiliki energi negatif yang mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Gara-gara ada energi negatif ini, suami istri sering bertengkar, sering bercekcok. Nah, karena aura rumah itu negatif, jika kita foto aura, itu berwarna hitam, keabu-abuan, ini akan berbahaya bagi kelangsungan hidup anggota keluarga itu. Misalkan sulitnya rezeki, artinya rezekinya seret, kemudian merasa tidak nyaman, tidak kerasan atau tidak betah, seolah-olah rumah itu seperti neraka. Nah, ini karena aura yang terdapat di dalam rumah tersebut negatif. Oleh karena itu perlu dibersihkan supaya apa? Rumah kita itu menjadi baiti jannati, yaitu rumahku adalah surgaku. Siapapun yang singgah atau bertempat di rumah itu menjadi betah, hatinya tenang seperti di surga, dijauhkan dari percekcokan, pertengkaran, atau bahkan sulitnya rezeki. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah sebelum pindah rumah, pindah gedung, pindah pabrik, atau toko baru, atau kontrakan baru, terlebih dahulu tempat yang akan kita singgahi, bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Barangkali di situ ada ular yang singgah di situ, atau serangga-serangga yang mematikan, misalkan kalajengking, atau hal-hal lain yang mungkin ada di tempat tinggal itu. Setelah dibersihkan, nah baru kita mulai membersihkan secara metafisik. Lahirnya sudah kita bersihkan, rapi, apalagi jika di situ anggota keluarga kita menyangkut dengan istri, anak-anak, ini akan berbahaya jika rumah itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Karena anak kecil ini lebih sensitif dengan berbagai macam ancaman, baik fisik maupun metafisik.
Nah, setelah rumah yang akan kita tinggali itu dibersihkan, baru kita masuki rumah tersebut dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, kemudian Al-Fatihah 3 kali. Lalu kita membaca ayat kursi juga 3 kali. Setelah itu membaca surah Al-Insyirah, yaitu surah Alam Nashrah laka sodrok ila akhirih. Itu juga dibaca 3 kali. Nah, setelah itu kita baca surah Al-Mu'minun, yaitu ayat 28 dan ayat 29. Silahkan nanti dibuka sendiri dalam Al-Quran. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha stawaita anta wa man ma'aka alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjayna minal qaumil zalimin. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau akan singgah, yakni perahu Nabi Nuh ini akan singgah di sebuah pulau. Nah, Nabi Nuh berdoa dengan doa ini. Beliau berharap tempat yang akan disinggahi oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta anak dan kaumnya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ini ada di surah Al-Mu'minun ayat 29. Silahkan dihafalkan dan diamalkan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita masuk rumah, lalu bacalah surah Al-Baqarah. Memang surah Al-Baqarah ini panjang, tapi tidak masalah, karena ini demi kelangsungan hidup kita, bersama keluarga kita yang kita cintai. Sehingga walaupun berat, juga harus kita lakukan. Yaitu apa? Membaca surah Al-Baqarah. Nah, jika kita tidak mampu membaca sendiri, boleh kita menyewa jasa orang lain, misalkan minta tolong adik kita, teman kita, tetangga kita, juga boleh. Misalkan pemilik rumah masih repot, kita minta orang lain untuk membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah yang akan kita tinggali tersebut. Nah, setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan membaca doa ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man falaqal bahra limu sabni imran wa najja yunus mim batnil hut wa sayyarul fulka liman sya'a antal alim bi'adadi qatril bihar wa darratir rimal ya khaliqa asnafi ajaibil makhluqat as'alukal kifayah ya kafiyaman istakfahu ya mujibaman da'ahu ya muqilaman rojahu antal kafi la kafiya illa anta ikfini syarra ma akhafu wa ahdaru wa amla'u manzili hadha khairan wa barakah wa sholli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini dibaca cukup 1 kali doa ini, teman-teman ya. Lalu setelah itu membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi A'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Lalu kemudian yang ketujuh membaca doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi Masya Allah la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini langkah-langkah dan doa yang perlu kita baca pada saat kita bertempat tinggal atau akan menempati tempat baru, apakah itu rumah, apakah itu gedung,
apakah itu perusahaan atau pabrik, apakah itu toko, apakah itu kontrakan, atau lembaga pendidikan baru. Nah, ini kita bisa membaca doa-doa ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan begitu kita diberikan ketentraman batin, kita betah di dalam rumah kita, kemudian rezeki kita melimpah, kita diberikan putra-putri yang solih dan solihah, kemudian semuanya pintar, kita disayangi oleh keluarga, tetangga, saudara, famili, dan semua orang yang ada di sekeliling kita selalu baik dengan kita dan kita pun juga baik dengan mereka. Kenapa? Karena kita memiliki vibrasi positif atau getaran positif bibarokati doa. Dengan barokah doa tadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita memiliki getaran positif. Sehingga hal-hal positif juga mendekati kita. Karena apa? Satu frekuensi atau satu getaran. Nah, silahkan diamalkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.